Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani di New Perspective. Kita memperbincangkan isu-isu sosial, politik yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa kita, yakni Kanda Lalu Aksor Ansori. Beliau adalah mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang beliau adalah sekretaris wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTB, dan di sisi yang lain beliau juga adalah ketua apa Kanda? Eh, eh, Ketua relawan Direktur ah Jaringan Demokrasi Indonesia. Direktur Jaringan Jadi, Demokrasi Indonesia jadi. Nah, kali ini saya dan Kandarul Ansor Ansori akan berbincang-bincang terkait dengan seperti apa mungkin Kanda lalu Aksor Ansori melihat sudah disepakatinya jadwal pemungutan suara untuk pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Langsung aja Kanda begitu ya. Nah, ini kan kita tahu Kanda DPR, KPU RI dan pemerintah sudah sepakat terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau dari Kanda sendiri seperti apa melihat dengan sudah adanya kesepakatan tersebut begitu Kanda? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani sudah Hmm. bersama saya membincang tentang menyambut tahapan pemilu 2024 ya, Ya. bahkan pilkada November 2024. Tentu saja hasil RDP antara KPU, Bawaslu dengan DPR dan pemerintah telah menyepakati ya tanggal pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ya. Ini sesuatu yang ditunggu-tunggu tentu saja oleh kontestan, mulai dari partai politik, para calon presiden dan wakil presiden, mereka yang ingin berminat menjadi calon anggota DPD, Ya. dan tentu saja juga bagi publik pasti ingin berpartisipasi ya. Ya. Tidak sekedar menjadi pemilih saja, tetapi juga ingin menjadi bagian dari baik menjadi calon, menjadi tim pemenangan, lembaga survei, bahkan konten-konten seperti ini juga pasti akan semakin Makin rame ya, diperbincangkan. diperbincangkan. Saya kira itu, dan intinya adalah sudah mulai ada kepastian. Iya, ada kepastian. Ada kepastian lebih-lebih lagi bagi KPU dalam menyusun jadwal, tahapan dan program pelaksanaan pemilu 2024 dengan penetapan tanggal 14 Februari. Maka KPU akan mendesain ya jadwal, tahapan, program mengikuti undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Saya kira itu. Nah, Kanda, kemarin kita tahu sendiri kan pembahasan di DPR dan pemerintah maupun KPU hampir 1 tahun. Ya, Bahkan kan sekitar Kanda 8 berapa bulan. ya bahkan Kanda berapa kali juga berstatement supaya mendorong agar Iya. KPU, pemerintah dan DPR segera menetapkan ini supaya ada kepastian gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Kanda begitu, apa yang menyebabkan pembahasan ini molor begitu hampir 1 tahun lebih begitu? Apakah ini menandakan bahwa KPU tersandera dengan kepentingan Iya. para politisi kita yang ada di DPR begitu Kanda? Ya, inilah dampak daripada perubahan undang-undang penyelenggara pemilu, di mana KPU
seolah-olah tidak lagi otonom, tidak lagi mandiri dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang pemilu, tentang pilkada. Tidak hanya anggaran, itu sudah pasti, tapi juga sampai kepada tahapan pemilunya, bahkan sampai kepada penyusunan peraturan KPU yang mesti berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Bahkan makna konsultasi itu pun sudah membuat DPR dan pemerintah jauh intervensi gitu. ikut campur, intervensi, sehingga ya wajar seperti katanya Pak Yani tadi, KPU menjadi tersandra. Dan ini molor sampai 8 bulan. Seperti itu. Nah, Kanda, kalau dari pengamatan Kanda dengan jadwal 14 Februari yang ditetapkan oleh pemerintah dan KPU dan Bawaslu serta DPR RI, apa yang menjadi catatan penting begitu terkait dengan tanggal tersebut begitu? Karena kalau kita lihat kan Februari itu biasanya kan belum pencairan anggaran begitu. Sedangkan di situ masa puncak pelaksanaan pemilu, pasti di situ akan membutuhkan anggaran besar begitu. Nah, apa mungkin selain itu, apa mungkin yang kira-kira menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal 14 Februari ini? Karena ini itu kan awal bulan begitu, awal tahun begitu, ketika realisasi anggaran belum bisa terlaksana begitu. Kanda, sebenarnya dari pemilu ke pemilu tidak ada kendala terkait dengan waktu. Waktu yang bisa jadi menjadi kendala adalah tawar-menawar tentang kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang tentu sangat besar untuk pemilu. Lebih-lebih lagi dari Februari lalu ke November 27 ya, November 2024 itu sudah pilkada serentak di seluruh Indonesia, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Ini jadi betul-betul akan menjadi tahun pemilu, yang tentunya anggaran di sana, yang ini saya kira masih harus dibicarakan lagi. Saya kira ini kan baru soal keputusan politik, KPU bersama DPR dan pemerintah, belum kepada seberapa besar anggaran yang diperlukan KPU. Karena nanti tidak cukup, pemerintahnya tidak cukup Menteri Dalam Negeri, sudah menyangkut Menteri Keuangan. Itu juga harus diajak bicara. Buktinya Menteri Investasi saja sudah mulai ikut berkomentar kan, karena mewacanakan supaya pemilu diundur gitu. Stabilitas politik ini akan sangat menentukan stabilitas investasi, stabilitas ekonomi ya, sehingga sampai ke situ ya. Tentu saja apakah ini sinyal pemerintah belum siap dengan anggaran? Kita lihat nanti ini akan menjadi pembicaraan yang serius dan yang pasti. KPU, Bawaslu akan kerja keras menyusun jadwal tahapan dan menyusun dan mengajukan anggaran untuk ini. Nah, Kanda, kalau kita lihat juga kan berangkat dari pengalaman pemilu 2019 ini kan hampir sama lah formatnya. Pemilu legislatif akan berbarengan dengan pemilu presiden. Kan di situ pasti akan kerja ekstra lah, terutama petugas-petugas penyelenggara, terutama yang badan ad hoc. Nah, kira-kira apa langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh KPU sendiri, Bawaslu, mengantisipasi supaya peristiwa 2019 itu tidak terjadi dengan banyaknya korban dari petugas penyelenggara begitu, karena faktor kecapean dan kelelahan gitu. Iya, saya kira itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga, di mana
baru pertama kali ya di pemilu 2019 itu serentak memilih DPR, DPD, presiden, wakil presiden, DPRD ya. 5 surat suara. Yang ini tentu saja akan menjadi beban tidak hanya fisik, mental juga, mental, psikologis dari penyelenggara yang berada di bawah, yaitu di KPPS, di PPS, di PPK. Ini akan menjadi beban yang sangat besar. Tentu saja ini tidak boleh terulang, tidak boleh terulang. Penyelenggara ini juga harus dimanusiakan ya, dalam demokrasi ini melalui kontestasi pemilu ini. Masukan saya antara lain tentu saja KPU harus benar-benar mendesain meskipun karena undang-undangnya tidak berubah, sudah pasti akan serentak sama seperti sebelumnya, tetapi sudah harus mendesain pemilu sedemikian rupa agar mudah ya, agar mudah, kemudian tidak lagi menjadi masalah, masalah apalagi sampai badan ad hoc penyelenggara itu kelelahan, waktunya melampaui dari yang ditentukan oleh undang-undang, bahkan sampai timbul korban jiwa karena kelelahan dan juga stres, yang harus dilakukan misalnya kemudahan dalam memilih, seperti apa nanti desain surat suara yang mudah bagi pemilih. Yang kedua, ada waktu yang cukup untuk proses penghitungan hingga rekapitulasi. Saya kira tidak manusiawi kalau hari pemungutan suara itu juga menjadi batas waktu untuk penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Harus minimal 2 hari ya, minimal 2 hari waktu untuk itu, dan harus disiapkan perangkat teknologi ya, perangkat teknologi yang cepat, yang membuat pemilu itu semakin valid hasilnya, tidak hanya manual ya, tidak hanya manual, sehingga bisa mengurangi beban-beban di KPPS maupun di PPK. Seperti itu. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Kanda Lalu Aksor Ansori. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.